pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri. Secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu. Ya, kami menganggap itu merupakan kesimpulan yang lari dari masalah utama ya. Sehingga kami berkesimpulan atau kami khawatir tim yang akan dibentuk ini akan mengulangi kesalahan ataupun kegagalan tim yang sebelumnya pernah dibentuk. Terpidana kasus Bank Bali Joko Chandra yang buron sejak tahun 2009 nyatanya bisa keluar masuk Indonesia dengan leluasa. Ia sempat membuat KTP, paspor, dan bahkan Joko Chandra mengantongi surat jalan dari Mabes Polri. Kondisi ini kemudian membuat Menko Polhukam berencana menghidupkan kembali tim pemburu koruptor guna menangkap Joko Chandra dan koruptor lain yang menjadi buron hingga saat ini. Efektifkah pembentukan tim pemburu koruptor ini? Apakah tidak ada potensi kewenangan dan juga tumpang tindih tugas dengan lembaga atau institusi penegak hukum yang sudah ada? Inilah pembahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Rencana dihidupkannya kembali tim pemburu koruptor menuai pro dan kontra di masyarakat. Pemerintah akan menghidupkan kembali tim pemburu koruptor yang sebelumnya pernah dibentuk tahun 2004 di era Presiden SBY. Rencana ini setelah buronan kasus Bank Bali yang menghilang sejak 2009 lalu, Joko Chandra ternyata diam-diam keluar masuk Indonesia. Inisiatif tim pemburu koruptor atau TPK dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai peran tim nantinya bisa maksimal. Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan tidak boleh saling sabot. Namun, kekhawatiran pembentukan TPK datang dari sesama penegak hukum. Pembentukan TPK dinilai tidak efisien dan tidak bermanfaat karena tugas menangkap koruptor sudah melekat pada kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK. Membingungkan ketika ada tim itu lagi, sementara di dalamnya barangkali tidak ada KPK di dalamnya, padahal KPK menjalankan tugas pemburuan ini juga gitu. Jadi langkah menghidupkan di lain pihak, langkah menghidupkan kembali tim-tim seperti ini juga akan berbalik pikir. Saya menggunakan barangkali istilah berbalik pikir dengan adanya niatan pemangkasan terhadap beberapa badan dan komisi yang digaungkan belakangan. Lalu, di tengah buruknya koordinasi antar lembaga penegak hukum saat ini, perlukah tim pemburu koruptor dihidupkan kembali? Perlukah tim pemburu koruptor? Kami bahas dengan empat narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio Dua Arah malam hari ini. Yang pertama ada Pak Arsul Sani, Komisi 3 DPR, dari anggota Komisi 3 DPR. Selamat malam, Pak Arsul. Terima kasih. Assalamualaikum Cindy, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah bergabung Mas Ferry Amsari, Direktur Pusako Universitas Andalas, yang telah bergabung bersama kita. Selamat malam. Dan kemudian ada Mas Tama Langkun dari ICW. Selamat malam, Mas Tama. Selamat malam, Mbak Cindy. Bergabung juga melalui jarak jauh ada Pak Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Hipnu. Selamat malam Mbak. Sehat-sehat ya Pak Hipnu, Pak Arsul. Alhamdulillah. Selamat, Mas Ferry. Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan membahas apa yang menjadi perbincangan publik saat ini ketika publik dikagetkan dengan keberadaan Joko Chandra di Indonesia yang bahkan ia sempat membuat KTP elektronik dan hingga akhirnya bisa mengajukan peninjauan kembali. Kita akan melihat grafis yang telah kami siapkan terkait dengan tim pemburu koruptor yang menjadi wacana dari Kemenko Polhukam untuk dihidupkan kembali menangkap
Joko Chandra dan juga buronan kasus korupsi lainnya. Ini adalah rekam jejak tim pemburu koruptor yang saat ini masih menjadi wacana. Tim pemburu koruptor ini pernah dibentuk tahun 2004. Dari 16 buronan, hanya 4 buronan yang berhasil ditangkap. Kemudian di tahun 2009, tim pemburu koruptor dibubarkan atas desakan DPR dan masyarakat sipil. Tapi 8 Juli 2020 kemudian muncul wacana tim pemburu koruptor akan kembali diaktifkan. Kita akan bertanya kepada Pak Arsul. Pak Arsul, pemerintah sudah membicarakan soal tim pemburu koruptor ini di DPR? Kalau di DPR belum, Cindy, ya. Kami juga baru mengikutinya di pemberitaan media, tapi juga ditambah dengan pembicaraan informal lah dengan jajaran pemerintahan itu. Jadi belum ada? Belum. Secara formal kan ini memang tidak juga memerlukan persetujuan DPR, ya. Jadi tapi nanti kalau dibentuk ya nanti kami pertanyakan, kalau kami pandang misalnya formatnya nggak pas, kopas saja dari yang dulu. Ya banyak hal yang perlu dipertanyakan memang kalau tim ini dihidupkan. Dan pertanyaan itu sangat tergantung dari bagaimana formatnya dan kemudian terutama kalau bagi saya evaluasinya dulu. Yang dulu itu kenapa kok gagal ya, ada sekian buronan hanya sekian yang bisa ditangkap dan lain sebagainya lah. Oke, Mas Tama, perlukah tim pemburu koruptor dibentuk? Tidak. Kenapa? Karena sebetulnya sudah ini kan menjadi sesuatu hal yang terus diulang. Formula yang sama tidak berhasil, kemudian mau dicoba lagi formula yang sama untuk perkara yang sama. Artinya sudah bisa dilihat dan diraba kira-kira akan seperti apa ujungnya. Oke. Kalau kita mau kalau diraba? Ya kalau kita mau lihat misalnya apa sih yang jadi upaya, misalnya ada pengejaran koruptor ke luar negeri. Ya. Ada banyak yang belum ditangkap. Joko Chandra salah satunya. Dulu dibentuk tim pemburu koruptor memburu Joko Chandra. Tidak berhasil, kembali dia melenggang, dia suka-suka di dalam Indonesia begitu, lewat imigrasi, bikin IKTP, daftar PK di pengadilan, tiba-tiba mau formula yang sama lagi, menggunakan pemburu koruptor. Artinya memang akan ke sana lagi ujungnya. Nah, Kita belajar dari kesalahan yang lalu, menurut saya Mas rasa Tama? ini tidak belajar dari kesalahan yang lalu ya. Poinnya sebetulnya kan sederhana. Kalau kita baca impresnya, itu kan sebetulnya ada beberapa tugas. Yang pertama diminta koordinasi, kejaksaan, kepolisian, koordinasi untuk memburu orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Selain memburu orangnya, juga diminta yang kedua adalah mengejar asetnya, kerugiannya. Yang ketiga, ini yang menurut saya juga pernah terjadi, berikan sanksi tegas kepada siapapun yang terlibat dalam perkara ini, termasuk penegak hukum. Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana. Kalau Jadi kemarin sudah ada 3 jenderal yang kemudian dicopot karena betul. terkait dengan kasus Joko Chandra, itu Betul. tidak cukup juga menurut Nah, dalam bayangan saya kan artinya sama aja. Tak perlu ada tim pemburu koruptor pun tetap jalan mekanismenya. Karena apa? Karena pemburu koruptor itu sudah punya. Kalau yang menangani KPK sebagai jaksa penuntut umum, KPK lah yang mengejar. Kalau yang dia menangani Kejaksaan Agung, kejaksaan dalam hal ini, jaksa lah yang mengejar. Kan itu artinya. Apa yang kemudian terjadi? Sebetulnya yang tidak disinggung adalah permasalahannya. Ketika dia masuk ke Indonesia, ada permasalahan di sana soal keimigrasian. Sampai di mana pemeriksaannya? Siapa yang tanggung jawab di sana? Apa sanksi buat mereka? Nah, poin lainnya misalnya juga kayak kepolisian di kejaksaan begitu. Ini yang kemudian dalam catatan kita nggak disentuh. Yang disentuh kan justru ada tim dan segala macam. Menurut saya bukan itu persoalannya. Baik, Prof. Ibnu, pandangan Anda soal tim pemburu koruptor perlukah dibentuk? Ya, kalau menurut saya perlu. Karena namanya suatu sistem adalah bagian suatu proses. Ya. Kita harus melihat pergerakan dari proses sistem yang pernah dilakukan. Seperti yang sekarang ini Pak Jokowi akan menghapuskan 80 komisi lembaga negara, itu juga bagian dari proses. Mungkin sudah tidak berguna. Nah, sekarang ada suatu tantangan baru, kemudian muncul kemarin kasus Joko Chandra. Tadi sampaikan bahwa ada 16 koruptor yang belum ketemu. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita mengandalkan pada penegak hukum yang ada, KPK, kepolisian memang sudah ada, tapi rupanya juga belum bisa melakukan. Apa yang kurang sebenarnya, Prof, sampai harus dibentuk tim pemburu koruptor? Nah, inilah makanya langkah baru lagi, kayak gitu loh. Langkah baru lagi. Karena namanya suatu lembaga itu kan tidak perlu berhenti di situ kan. Ada suatu taktik-taktik tersendiri. Ini kalau dalam kriminalistik itu merupakan taktik ya. Taktik pengungkapan. Taktik pengungkapan bagian dari ini saya kira sebagai trigger untuk para penegak hukum yang ada. Cobalah, ini merupakan tantangan baru. Jadi sebagai pemicu Mbak. Pemicu untuk memecut
KPK, Kejaksaan lebih agresif lagi kan itu. Baik. Tapi catatan Mbak, sekali lagi catatan kami, tim ini tidak akan efektif kalau tidak dibarengi undang-undang pemberantasan aset, perampasan aset. Jadi jangan sampai hanya memburu, tapi sisanya nggak ketemu. Gitu. Baik, itu bagian dari taktik, Mas Ferry? Saya pikir tidak ya, bagian dari taktik bahwa ini taktik lama yang coba dikasih bumbu-bumbu baru mungkin ya. Tapi kan kalau kita lihat strateginya adalah mencoba menarik beberapa institusi untuk menjadi tim pemburu ini. Misalnya ada kepolisian, kejaksaan, Kemenkumham. Pertanyaan besarnya, bukankah 3 lembaga ini yang menciptakan masalah ini? Larinya koruptor begitu ya, ada Kumham di dalamnya begitu ya. Lalu tidak terburunya para koruptor ini ada kejaksaan dan kepolisian. Kenapa kemudian malah dibentuk tim yang isinya adalah kegagalan-kegagalan lama begitu ya? Anda melihat itu tim akan dibentuk dari institusi-institusi ini? Karena yang punya kewenangan memburu itu ya mereka. Kalau kemudian eksekutif memberikan order kepada lembaga lain yang bukan kewenangan berdasarkan undang-undang, bagaimana mereka mau melakukan? Kan butuh tetap kepolisian. Bagi saya Mbak Cindy, jangan-jangan isu tim pemburu koruptor ini mencoba untuk mengalihkan kepada isu paling mendasar. Apa tuh? Kalau ternyata bahwa koruptor itu bisa lari ke luar negeri, kita harus reformasi Kumhamnya, imigrasinya, gitu ya. Lari ada kasus dapat surat sakti untuk koruptor agar bisa kemana-mana dari kepolisian. Kenapa tidak reformasi kepolisian dan segala macamnya? Kenapa konsentrasi ke hal-hal yang menurut saya tidak perlu? Kalau catatan dari Pak Ibnu bahwa ini harus ada dilandasi juga dengan undang-undang perampasan aset. Ya, itu kan masalah baru. Ininya belum selesai, ditambah masalah baru yang belum tentu juga akan diselesaikan oleh Bang Asrul dan kawan-kawan. Karena banyak sekali target undang-undang pesanan yang perlu segera dikejar kan. Pak Ibnu? Ya. Tidak setujui kalau dari Mas Ferry dan juga Mas Tama. Toh ini pada intinya juga nanti akan mengumpulkan dari institusi-institusi yang dianggap oleh Mas Ferry menjadi sumber masalah dari kaburnya terpidana atau buron-buron korupsi. Ya, memang betul kalau melihat suatu kelembagaan. Tapi ingat, di sana ada person-person yang saya kira memerlukan suatu wadah tersendiri yang karena suatu kelembagaan tidak bisa maksimal. Disinilah sebagai wadah yang cukup memberikan suatu situasi untuk bisa maksimal. Ini yang saya melihatnya seperti itu. KPK, polisi, kejaksaan nggak cukup? Iya, buktinya sampai sekarang dari 16 baru 4. Kan ini catatan yang saya kira catatan cukup bisa dipertanggungjawabkan, kan begitu kan. Tapi Pak Ibnu, catatannya juga tim pemburu koruptor yang lama juga tidak bisa apa-apa. Jadi menyerahkan sesuatu kepada yang juga tidak bisa apa-apa begitu. Ya. Jadi seperti ini. Ini kita ini jangan-jangan salah berasumsi. Jadi yang sedang digarap oleh pemerintah belum tentu tim pemburu koruptor dalam format seperti yang pernah ada, ya. Bahkan kalau pernah saya sampaikan juga kepada teman-teman di eksekutif, mestinya bukan tim tapi ada semacam des, ya. Dulu kan kalau kita ingat sebelum lahir BNPT itu ada des anti terorisme. Nah, di sini ini sebetulnya wadah untuk berkoordinasi. Tetapi sekali lagi ingin saya sampaikan juga bahwa pemerintah itu perlu mengevaluasi dulu ya. Kenapa yang dulu gagal? Faktor-faktor apa yang membuat kemudian tim yang dulu tidak efektif? Ya karena apapun mau dibikin tim atau des, tapi kalau itu hanya sekedar ganti baju, menurut saya memang susah. Tetapi secara prinsip saya setuju juga kalau des ini atau tim ini ada. Siapa saja yang mengisi des atau tim itu kalau menurut Pak Arsul? Ya jadi kan begini, kita ini punya integrated criminal justice system ya, sistem peradilan pidana terpadu. Di mana kalau yang kita buru itu misalnya terpidana ya, kan memang eksekutor dalam perkara pidana itu jaksa. Ya, jadi ya jaksa yang harus ada jaksanya. Tetapi kalau tadi kita dengarkan penjelasannya Prof. Mahfud misalnya, ini bahkan bukan hanya untuk koruptor, untuk semua terpidana, tersangka yang lari. Nah itu kan sesuai juga dengan tupoksinya masing-masing dalam konteks ya criminal justice system kita. Efektifkah itu jika kewenangannya sebegitu luas, padahal juga ada lembaga atau institusi penegak hukum yang punya tugas untuk memburu koruptor? Kami akan bahas lepas jeda di 2 arah.